Ada profesor doktor dari Malaysia, Profesor Aqil Al-Mahdali. Kata dia, apa ini orang yang ngebatal nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatal nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edan. Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Ada orang Indonesia nanya, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma'. Kata Grand Mufti Mesir, malah had yushakkik fi abul tarikh. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan, hadza hamalahu sukhuf, pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Terakhir kemarin ini ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imam sendiri. Ya kesebut juga orangnya akhirnya. Sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat. Bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti. Udah nggak tahu, so tahu lagi, saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya, saudara. Belakangan ada orang pemecah belah umat dengan alasan kajian nasab, kiai. Dengan alasan kajian nasab. Yang dipakai dalil siapa? Oh, begitu kita lihat kitabnya dia pakai teori-teori nasab dari kitab-kitabnya salah satunya Syekh Ibrahim bin Mansur. Syekh Ibrahim bin Mansur ini orang Saudi. Dia bukan sufi, akan tetapi dia ahli nasab. Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantara Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadhah tentang syuhra wal istifadhah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus-bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murakkab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah,
ada Nihayatuz Zain bi Syarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini hasyiah ala Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, oh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan. Bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Pahlawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu, nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama nasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalkan nasab Pahlawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Pahlawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalkan nasab Pahlawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia, musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah, hebat, go internasional. Satu lagi kemarin, Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos saja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Pahlawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Pahlawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Pahlawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. Ma ahad yushakkik fi abul tarikh, kata dia. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan, hadza hamalahus sukhuf, pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'f fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Sadayana parantos ngartos. Saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri. Kesebut juga orangnya akhirnya. Sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti. Udah nggak tahu, so tahu lagi, saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya, saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional, tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya, mencoreng nama baik ulama Indonesia. Na'udzubillah min. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah.
Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati, hati-hati. Saya pengen ngasih tahu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, hati-hati jangan tertipu sama syaitan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW, 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Ya, 2 diantaranya yang saya pengen bahas. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan. Ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai kayak yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu nggak bisa, saudara. Saya selalu sampaikan di mana-mana. Bangga-banggain nasab tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia, justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, njit ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka, malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara mata rantai yang mulia ini. Hati-hati, keturunan-keturunan orang mulia, hati-hati. Kalau nggak bisa ngikutin jejak datuk-datuknya, hanya modal membanggakan nasab, akan memberatkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah juga, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang. Di dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim juga, Rasulullah mengatakan, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada 2 perkara, 2 perbuatan. 2 perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan ay min khisalil kuffar. Artinya 2 perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa 2 perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'n fil nasab, nyerang nasab juga, saudara. Termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini 1 perbuatan jahiliyah, 2 termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar, binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidh Al-Munawi, ta'an fin nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Ba'alawi. Saya sebut aja, saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kalla. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Kesian. Yang nggak paham, yang nggak ngerti, kesian, saudara. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus Ba'alawi. Apakah dia nasab thabata fi dhahiri syara', nasab yang sudah tetap dianggap tersambung dalam pandangan zahir syariat? Ya, karena kriteria dianggap tersambungnya sebuah nasab itu ada beberapa, diantaranya 1, syuhra istifadhah. Ketika sudah terkenal dalam masa kurun yang panjang,
bahwasanya dia termasuk keluarga Rasulullah SAW, apalagi diakui sama para ulama pengakuan tersebut. Ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khattun nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khattun nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti sabata fi dhahiri syara', saudara. Apakah nasab Ba'alawi diakui Habib oleh para ulama, para ahli nasab, para ahli fikih, para ahli sejarah? Saya santri, orang bodoh, santri, juaihil, bukan jahil lagi, juaihil, tuailib, santri, bukan kiai, saya bukan ulama. Saya pribadi neliti, ngumpulin itu pengakuan terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, atau status mereka sebagai sadah, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi. Nggak kurang dari 140 kitab, itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti, saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imamul Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi. Bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, itu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Di situ disebutkan, saudara. Nggak sampai di situ. Saya kalau udah bahas ini naik darah urusannya apa jadi ya. Lanjut apa jangan ini? Udah mau zuhur, lanjut apa jangan? Masih semangat? Takbir. Di antaranya lagi siapa? Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib yang ngarang Jawharus Syaffaf. Aba Makhrama sahib Qiladatun Nahar, ulama Hadramut sendiri. Wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama kebanggaannya Syafi'iyah. Tadi kita ngaji Fathul Mu'in sama guru kita Kiai Cucur Nasai, dan juga sama guru kita Kiai Maksum yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa yang dimaksud syekhuna? Ibnu Hajar. Itu kitab kebanggaannya Nusantara. Syekhuna siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau sanad ini termasuk sanad yang, kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami' juga demikian. Al-Imam Amir As-San'ani. Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis, saudara, kitabnya masih makhtut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan, mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir As-San'ani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Itu Amir As-San'ani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara'. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Begitu juga ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syajaratul Dhahab. Begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar.
Bahkan Al-Muhbini, ulama besar sejarah dari Dimashq, beliau mengatakan nasab Alawi mujmi'un alaihi ahlu tahqiq, disepakati, diijma oleh ahlu tahqiq dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab. Berarti saudara, karena ini bicaranya soal nasab dan sejarah. Begitu juga ada ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus yang judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya. Di Tajul Arus bi Syarhil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa, beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini. Buka Tajul Arus, di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu saudara. Begitu juga, wah masih banyak ulama-ulama lain. Siapa lagi diantaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan, An-Nabhani ini yang ngarang Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani. Nabhani itu sampai mengatakan, ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-Abi Alawi min as-sahih ahlul baiti nasaban. Ini ngarang-ngarang, ulama begini semua ngarang-ngarang. Asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'alawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar. Dan ulama-ulama besar rujukannya umat. Termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarang I'anatut Thalibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi diantaranya? Masih banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya, setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di Muqaddimah Qanun Asasin Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid. Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir, dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah, ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Karena kalau ulama itu mereka tahu terputus, kemudian mereka menyatakan tersambung, konsekuensinya apa? Laknat. Karena bohong atas nama Nabi terlaknat. Karena menyambungkan siapa yang bukan bapaknya terlaknat. Kalau memang terputus, mereka yang akan menyatakan terputus. Kenapa mereka rame-rame menyatakan tersambung? Karena menurut mereka ini tersambung menurut standar syariah, menurut standar ilmu nasab, menurut standar ilmu syarah. Yang ngomong terputus hanya dia. Jelas atau tidak? Faham? Saya nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet deh. Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin. Amin. Ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Habib kok taklid buta sama ulama? Sejak kapan ente jadi mujtahid? Sejak kapan konsep kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang belum memenuhi syurut ijtihad suruh jadi mujtahid sejak kapan? Dan sejak kapan mujtahid diwajibkan untuk menyebutkan dalil kepada muqallid? Nggak ada kewajiban dalam usul fikih. Taklid ulama itu memang kewajiban bagi yang nggak sampai derajat ijtihad. Tapi ulama ketika berijtihad menetapkan sesuatu, mereka pasti pakai dalil, apalagi serentak. Mungkin kalau 1-2 ulama salah, tapi kalau rame-rame ulama salah, ulama semuanya dianggap bego, berarti ini orang yang ngomong yang gila, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Maka udah deh, udah nggak usah pakai aneh-aneh, ya, nggak usah pakai aneh-aneh. Ikuti ulama-ulama kita yang dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Udah jelas semuanya. Menurut standar ilmu nasab udah jelas. Menurut standar ilmu fikih syariat jelas. Yang nggak nyambung cuma menurut standarnya Imad bin Sarman. Siapa yang wajibin kita ikut standar dia, saudara?
Dia mau neliti nasab tapi nggak mau ikut kaidah ilmu nasab, mau neliti nasab orang yang berkaitan dengan syariat tapi nggak mau ikut standar syariat, bikin standar sendiri dia saudara. Sama kayak orang mau bicara nahu tapi nggak mau ikut kaidah nahu, sama orang bicara fikih tapi nggak mau ikut kaidahnya fikih, sama orang bicara ilmu bahasa, ilmu mantek nggak mau ikut kaidahnya mantek. Kira-kira kalau begitu jadinya ngawur apa kagak? Liar ente jelas atau tidak? Faham? Terakhir sebagai penutup saya teringat perkataan Imam Zufar. Kata Imam Zufar ini salah satu ulama madhab Hanafi. Zufar mengatakan, ma nazartu ahadan hatta yaqul akhta'tu walakin nazartuhu hatta yujan. Kata Zufar, aku kalau debat sama orang, aku nggak ngedebat dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Jadi kata Zufar, aku kalau dialog sama orang, aku nggak dialog sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Tapi aku kalau dialog sama orang, aku bikin dia sampai mengatakan hatta yujan, sampai dia gila. Jadi aku kalau dialog orang, orangnya sampai gila, kata Zufar saudara. Muridnya nanya, wahai Zufar, bagaimana orang gila? Wa kaifa yujan, bagaimana orang gila? Bi an yaqul ma la yaqulhu ahad. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad muncul satu orang pendapatnya ke maghrib, beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Jelas ente yang saya ngomong ini bukan hinaan cacian, ini istilahnya ulama. Orang punya pendapat yang beda dengan pendapat semua ulama, itu bukan keren, itu gila, itu edan. Ya, nggak usah ikut-ikutan orang edan, cukup yang ngomong sama semut biar di edan sendiri saudara. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ini saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.